Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilufar Azmi dengan NIM 2106031110019 dari Prodi Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari kelas Kimia A. Adapun pada video kali ini saya akan membahas soal kimia dasar 2. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum laju suatu reaksi. Adapun hukum laju suatu reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Adapun rumus hukum laju di sini yaitu hukum laju reaksi di sini dilambangkan dengan huruf R kecil, di mana rumusnya yaitu konstanta dikali konsentrasi A pangkat A dikali konsentrasi B pangkat B. Kemudian yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan order reaksi. Order reaksi adalah jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Kemudian yang ketiga yaitu konstanta laju dari reaksi order pertama ialah 66 detik pangkat min 1. Kemudian bagaimana konstanta lajunya dalam satuan menit? Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu diketahui konstanta sama dengan 66 sekon pangkat min 1, yaitu sama dengan 66 per sekon. Kemudian yang ditanya yaitu dalam satuan menit. Selanjutnya, yaitu kita tahu bahwa 1 menit itu ada 60 detik atau 60 sekon. Kemudian faktor konversi sama dengan 60 sekon per 1 menit. Yaitu caranya dikalikan konstanta laju dengan faktor konversi untuk mendapatkan konstanta laju yang dinyatakan dalam satuan menit. Yaitu konstanta laju sama dengan 66 per sekon dikali 60 sekon per menit menghasilkan 3.960 per menit. Selanjutnya, yaitu perhatikan reaksi berikut ini. A plus B menjadi produk. Dari data berikut yang diperoleh pada suhu tertentu, tentukan order reaksi dan hitunglah konstanta lajunya. Adapun diperoleh dari data berikut ini yaitu di mana pada reaksi zat A pada percobaan 1 menghasilkan 1,50 dan pada percobaan 2 yaitu 1,50, pada percobaan 3 3,00. Kemudian pada reaksi zat B diperoleh pada percobaan 1 yaitu 1,50, pada percobaan 2 yaitu 2,50 dan pada percobaan ketiga yaitu 1,50. Selanjutnya untuk laju reaksi yaitu pada percobaan 1 diperoleh 3,20 kali 10 pangkat min 1 dan pada percobaan kedua yaitu 3,20 pangkat 10 yaitu pada percobaan kedua 3,20 kali 10 pangkat min 1 dan pada percobaan ketiga yaitu 6,40 kali 10 pangkat min 1. Kemudian ditanya yang pertama yaitu order reaksi dan yang kedua konstanta lajunya. Pertama-tama kita kerjakan yang A dulu yaitu order reaksi. Adapun untuk mencari order reaksi zat A yaitu pertama dipilih data konsentrasi zat B yang sama yaitu data 1 dan data 3. Yaitu caranya di sini R1 per R3 sama dengan konstanta 1 per konstanta 3. Yaitu A1 per A3 pangkat X dikali B1 per B3 pangkat Y. Kita ingat bahwa K1 sama dengan K3. Di mana K1 di sini yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1. Nih. Dan K3 yaitu 6,40 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya yaitu A1 yaitu 1,500, kemudian A3 yaitu 3,00 pangkat X. Untuk B1 yaitu 1,50
Dan untuk B3 itu 1,50 pangkat Y. Kita hitung pada kita hitung 3,20 kali 10 pangkat min 1 dengan dibagi 6,40 kali 10 pangkat min 1, yaitu menghasilkan 1/2. Kemudian dari konsentrasi berikut ini kita hitung juga, yaitu menghasilkan 1/2, di mana 1/2 sama dengan 1/2, maka X-nya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menentukan order reaksi zat B, yaitu pertama dipilih data dari konsentrasi zat A yang sama, yaitu data 1 dan data 2. Sama seperti sebelumnya, yaitu R1 per R2 sama dengan K1 per K2 sama dengan konsentrasi B1 per B2 pangkat Y. Di mana K1 di sini yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1 dibagi K2-nya yaitu 3,20 kali 10 pangkat min 1 dan B1-nya yaitu 1,50, B2-nya yaitu 2,50 pangkat Y. Selanjutnya yaitu kita hitung dari perhitungan di sini, yaitu menghasilkan 1 dan 1,50 per 2,50 yaitu menghasilkan 3/2 dibagi 5/2 pangkat Y. Selanjutnya 1 kita tulis lagi, yaitu kemudian kita jumlahkan di sini, yaitu menghasilkan 3,5 pangkat Y. Selanjutnya kita kalikan silang, yaitu 3/5 pangkat Y sama dengan 3/5 pangkat 0. Di mana sesuatu yang dipangkati 0 itu berarti hasilnya 1. Maka Y di sini sama dengan 0. Jadi dari order reaksi A dan B didapatkan order reaksi total yaitu sama dengan 1, di mana 1 ditambah 0 sama dengan 1. Maka persamaan lajunya adalah V sama dengan konstanta konsentrasi A. Selanjutnya yaitu menentukan konstanta lajunya. Setelah menghitung order reaksi, kita bisa mendapatkan persamaan lajunya. Sehingga bila menentukan konstanta lajunya, kita ambil dari nomor 1. Yaitu kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui persamaan laju R sama dengan konstanta konsentrasi A. Yaitu konsentrasi A 1 sama dengan 1,50 M dan R1 sama dengan 3,20 kali 10 pangkat min 1 M per S. Yang ditanya yaitu adalah konstanta lajunya. Adapun caranya yaitu kita menggunakan rumus di sini seperti di awal tadi, yaitu R sama dengan konstanta kali konsentrasi A, yaitu konstanta. Berhubung di sini yang dicari adalah konstanta, jadi cara menghitungnya yaitu dengan rumus K sama dengan R per konsentrasi A, yaitu R di sini 3,20 kali 10 pangkat min 1 M per sekon, dan konsentrasi A di sini 1,50 M, di mana dari perhitungan di sini yaitu menghasilkan 0,21 sekon. Selanjutnya yaitu soal selanjutnya yaitu konstanta laju untuk reaksi orde kedua, yaitu 2NOBr menjadi 2NO plus Br2 ialah 0,80 per M detik pada 10 derajat Celcius. Yang ditanya yaitu pertama, dimulai dengan konsentrasi 0,08 M, hitunglah konsentrasi NOBr sesudah 22 detik. Yang kedua yaitu hitunglah waktu paruhnya. Bila NOBr sama dengan 0,072 M dan NOBr sama dengan 0,054 M.
adapun cara menghitungnya yaitu kita hitung yang pertama dulu, yaitu hitunglah konsentrasi NOBR sesudah 22 detik. Yaitu caranya kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui K sama dengan 0,80 per meter, K sama dengan 0,80 per M kali detik, di mana T-nya di sini yaitu 22 detik, dan konsentrasi A yaitu 0,086 M. Adapun yang ditanya yaitu NOBR. Yang ditanya itu konsentrasi NOBR. Adapun cara menghitung ini yaitu menggunakan rumus 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A 0 ditambah K dikali T. Yaitu kita tuliskan lagi 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per di sini konsentrasi A-nya yaitu 0,086 M ditambah K-nya 0,80 M kali detik dan T-nya yaitu 22 detik. Selanjutnya kita tuliskan lagi 1 per konsentrasi A yaitu kita tuliskan juga yang ini 1 per 0,08 ditambah kita caret detik-detik sehingga menghasilkan 17,6 M pangkat min 1. Selanjutnya yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan jumlah dari ini yaitu menghasilkan 29,22 M pangkat min 1, di mana di sini itu ditukar posisinya yaitu menjadi konsentrasi A sama dengan 1 per 29,22 M. Selanjutnya yaitu konsentrasi A sama dengan 0,034 M. Kemudian selanjutnya yaitu waktu paruh bila konsentrasi NOBR sama dengan 0,072 dan NOBR sama dengan 0,054 M. Pertama kita cari yang apabila waktu paruhnya 0,072 M. Yaitu di sini kita menggunakan rumus T1/2 sama dengan 1 per konstanta A 0, yaitu kita tuliskan lagi T1/2, yaitu 1 per konstantanya, yaitu 0,80 M pangkat min 1 detik pangkat min 1, dan konsentrasi A0-nya 0,072 M, di mana dari perhitungan ini yaitu menghasilkan 17,36 detik. Selanjutnya yaitu kita mencari NOBR dengan NOBR sama dengan 0,054 M. Kita tetap menggunakan rumus yang tadi, yaitu T1/2 sama dengan 1 per konstanta reaksi A0. Di mana konstanta di sini yaitu 0,80 M pangkat min 1 kali detik pangkat min 1, di mana A-nya yaitu 0,054 maaf, yaitu dihitung dengan diperoleh T1/2 sama dengan 23,15 detik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.